Negara Indonesia itu negara kepulauan dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Bayangkan itu. Itu adalah kekayaan yang tidak ternilai. Setiap bahasa adalah sebuah kunci membuka cerita dan tradisi dan kearifan lokal. Mereka tuh bagaikan jantung budaya kita. Coba bayangkan kalau misal bahasa-bahasa itu nggak dikembangkan atau tidak dipraktikkan setiap hari. Tapi kenapa kita harus peduli sama hal itu? Karena bahasa daerah itu adalah akar dari identitas kita. Mereka menghubungkan kita dengan leluhur. Mereka juga menyimpan filosofi hidup dan nilai-nilai luhur. Ketika satu bahasa daerah yang hilang, bukan hanya kata-kata yang lenyap, tetapi juga seluruh cara pandang kita terhadap dunia. Bayangkan jika kearifan dalam aksara Jawa, nilai gotong royong dalam pepatah Sunda, ataupun kekayaan sastra dalam pantun Melayu pudar begitu saja. Kita akan kehilangan sebagian jati diri kita. Terus gimana dong sama bahasa Indonesia? Apa hubungannya sama bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu kita. Jadi bahasa Indonesia adalah jembatan yang menyatukan ratusan suku dan budaya dalam satu bendera. Tidak ada pertentangan antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Justru mereka memiliki hubungan yang simbiosis. Yang pertama, ada banyak kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa daerah, seperti gotong royong, itu berasal dari bahasa Jawa. Lalu ada musyawarah yang berasal dari bahasa Melayu. Dan ada nyentrik, mungkin kalian sudah familiar ya dengan kata-kata itu berasal dari bahasa Sunda. Bahasa Indonesia juga memberikan kita identitas nasional yang kuat, sementara bahasa daerah memperkaya kita dengan identitas lokal yang unik. Semangat untuk melestarikan bahasa daerah justru memperkuat rasa cinta kita pada keanekaragaman, yang pada akhirnya memperkaya dan memperkuat persatuan melalui bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah atap yang melindungi kita, dan bahasa daerah adalah tiang-tiang yang menopang keunikan rumah budaya kita. Kita butuh keduanya. Lalu gimana cara kita biar bisa melestarikan bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sendiri? Yang pertama, kita tuh jangan malu menggunakan bahasa daerah kita bersama keluarga maupun teman. Perkenalkan kosakata dan lagu daerah kepada adik atau keponakan kita. Atau mungkin kita bisa mengajarkan bahasa daerah kita kepada teman kita yang berada di luar suku dan pulau yang kita tempati sekarang. Jangan juga malu membuat konten di media sosial dengan menggunakan bahasa daerah kita atau bahasa Indonesia. Jadikan bahasa daerah kita tuh keren lagi. Sementara kita hidup di dunia di mana slang dan kata-kata gaul itu dianggap lebih keren daripada bahasa Indonesia maupun bahasa daerah kita sendiri. Tapi tahukah Anda, di tengah kemajuan ini ada harta karun yang diam-diam terancam hilang, yaitu bahasa daerah kita sendiri. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, di mana kita menggunakan bahasa daerah kita sehari-hari, tidak hanya menggunakan bahasa gaul. Mungkin kita bisa dengan mencampurkan kedua hal itu, menggunakan bahasa gaul dan bahasa daerah kita, atau menggunakan bahasa Indonesia itu bahkan lebih bagus lagi daripada menggunakan bahasa-bahasa gaul yang dicampur dengan bahasa Inggris, bahasa internasional, maupun bahasa Indonesia itu dianggap sudah biasa. Tapi kita juga perlu melestarikan untuk bahasa daerah kita sendiri. Kita bisa mulai dengan mengobrol percakapan setiap hari dengan menggunakan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia, seperti halnya kita lakukan pada zaman dahulu. Ada masa dimana kita belum mengenal bahasa gaul dan bahasa Inggris yang sangat-sangat membuat bahasa daerah kita itu semakin terlupakan. Ada baiknya apabila kita menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita dengan baik dan benar, supaya kita bisa melestarikan bahasa itu lebih lagi. Mungkin bisa kalian lihat dari infografis yang aku taruh di sebelah sini, mengapa bahasa daerah itu penting. Karena setiap bahasa menyimpan sejarah, tradisi, nilai-nilai, bahkan kearifan lokal yang tidak ternilai harganya. Lalu kenapa kita perlu melestarikan bahasa daerah? Apakah itu hal yang penting? Tentu saja itu hal yang penting, karena yang pertama, seperti yang aku tulis di infografis ini, yang pertama ada melestarikan bahasa daerah, berarti menjaga akar kebudayaan kita. Ini adalah tanggung jawab yang begitu kolektif untuk kita pribadi. Lalu kita juga, bahasa daerah itu berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap bagi bahasa Indonesia. Kedua bahasa itu, bahasa Indonesia bahkan bahasa daerah itu sendiri adalah aset vital negara, aset yang berharga untuk negara Indonesia. Jadi lebih baik apabila kita lestarikan bahasa daerah dan kuatkan bahasa Indonesia.
kita harus melestarikan kedua bahasa ini, yaitu bahasa daerah kita dan bahasa Indonesia. Aku harap dengan dibuatnya video ini, kalian jadi lebih sadar betapa pentingnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah untuk kita semua. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah, jangan lupa like dan share ya.